Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Salsabila Zulhidia dengan NIM A1011231292. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kriminologi mengenai kasus KDRT hingga berujung pada filisida atau pembunuhan pada anak oleh orang tua kandung. Kasus yang saya analisis adalah kasus tragis Panca Darmansyah di Jagakarsa pada tahun 2023, yang dimana seorang ayah tega membunuh keempat anak kandungnya setelah melakukan KDRT terhadap istrinya. Mari kita mulai dengan kronologi kasus. Kasus Panca Darmansyah terjadi pada tanggal 3 Desember 2023 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Panca, seorang ayah atau kepala rumah tangga, sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, di mana korbannya adalah istrinya. Hingga pada 2 Desember, istrinya harus dilarikan ke rumah sakit dikarenakan penganiayaan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah itu. Saat istrinya berada di rumah sakit, Panca Darmansyah melancarkan aksinya, yaitu membunuh keempat anak kandungnya. Berikut identitas korban: VA berusia 6 tahun, S 4 tahun, AR 3 tahun, dan AS 1 tahun. Pembunuhan dilakukan dengan cara dibekap satu persatu di dalam kamar rumah kontrakannya. Alasan dibalik perbuatannya adalah rasa cemburu yang mendalam setelah ia mencurigai istrinya berselingkuh, serta tekanan ekonomi karena statusnya sebagai pengangguran dan tunggakan kontrakan yang belum terbayar. Panca Darmansyah merasa kehilangan kendali sebagai kepala keluarga dan melampiaskan amarah serta dendamnya dengan membunuh anak-anaknya agar istrinya merasakan kehilangan yang sama. Keempat anaknya ditemukan dalam kondisi membusuk dan dijajarkan berdampingan di satu kamar rumah kontrakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, setelah warga sekitar mencium bau tidak sedap dari rumah tersebut. Ketika pintu berhasil dibuka paksa, jasad keempat korban terlihat tergeletak di atas kasur. Di samping itu, Panca Darmansyah sempat merekam dengan ponsel dan laptop, termasuk adegan sebelum, saat, dan setelah membunuh anak-anaknya, serta ketika menyiksa istrinya. Setelah pembunuhan, ia juga sempat tidur di dekat jenazah anak sulungnya. Diketahui juga bahwa Panca Darmansyah sempat mengatakan kepada jenazah anaknya bahwa ia akan menyusul atau akan bunuh diri juga. Secara hukum, tindakan Panca Darmansyah dikategorikan sebagai kejahatan serius. Ia didakwa dengan pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, dan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Panca Darmansyah dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Vonis ini mencerminkan kejamnya perbuatannya yang dianggap di luar batas kemanusiaan. Dari sisi keluarga, istrinya mengalami trauma mendalam karena menjadi korban KDRT sekaligus kehilangan keempat anak kandungnya dalam satu peristiwa tragis. Luka psikologis ini tentu membutuhkan proses pemulihan yang panjang, sementara keluarga besar pun ikut terguncang akibat menyaksikan langsung kondisi mengenaskan para korban ditemukan. Bagi masyarakat umum, peristiwa ini menimbulkan syok dan trauma, terutama setelah warga mendobrak kontrakan Panca Darmansyah dan mendapati keempat jasad anaknya yang sudah membusuk. Tekanan yang dialami Panca Darmansyah adalah strain struktural, yaitu kegagalan memenuhi peran sosial sebagai pencari nafkah atau breadwinner karena pengangguran, diperparah oleh budaya patriarki yang menuntut dominasi. Frustasi ini menghasilkan anomi, yaitu hilangnya pedoman moral dan tujuan hidup. Alih-alih mencari solusi yang legal, Panca memilih jalan destruktif. Ia mengalihkan hasrat merusaknya yang awalnya ditujukan pada diri sendiri dengan bunuh diri, menjadi filisida sebagai bentuk balas dendam ekstrim terhadap istri dan sekaligus statement putus asanya. Menurut Travis Hirschi, kejahatan terjadi saat ikatan sosial melemah. Dalam kasus Panca Darmansyah, unsur attachment, ikatan keluarga telah runtuh akibat KDRT yang berulang. Lemahnya kontrol sosial Panca Darmansyah diperburuk oleh faktor eksternal, yaitu lambatnya penanganan KDRT oleh aparat. Hal ini menciptakan kesan bahwa perilaku kekerasan tidak memiliki konsekuensi yang menghalangi. KDRT yang berulang menjadi pintu masuk menuju filisida karena tidak ada lagi penghalang internal maupun eksternal yang efektif. Terakhir, teori Sutherland, teori differential association, menjelaskan bahwa Panca Darmansyah telah mempelajari dan menghayati pola kekerasan dalam interaksinya. KDRT adalah perilaku yang berulang. Selain itu, pandangan masyarakat di Indonesia yang sering menganggap KDRT sebagai urusan privat secara tidak langsung menjadi support system yang negatif, memperkuat justifikasi pelaku, dan memungkinkan kekerasan domestik berkembang hingga ke tingkat pembunuhan anak. Kemudian upaya penanggulangannya harus terintegrasi, mencakup preventif,
represif, dan kebijakan sosial. Saya mengacu pada kerangka kriminal polisi dari J.P. Hoofdnagels. Pertama, upaya preventif, kunci utamanya adalah mengurangi tekanan ekonomi dan emosional. Kedua, upaya represif. Upaya represif ini adalah penegakan teori kontrol sosial. Penegakan hukum harus menghentikan penyelesaian KDRT secara kekeluargaan. Seperti yang ditegaskan Komnas Perempuan dalam Catahu 2024, kecenderungan ini justru memperlemah kontrol sosial. Polisi wajib melakukan penangkapan segera. Hakim wajib menjatuhkan pidana secara tegas untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban. Selain itu, pelatihan sensitivitas harus ditingkatkan bagi aparat agar mampu menangani trauma korban dengan manusiawi. Yang ketiga, kebijakan sosial dan partisipasi masyarakat. Kita perlu mengubah pandangan KDRT dari masalah privat menjadi masalah publik. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran masif via media digital. Pembentukan tim koordinasi KDRT tingkat komunitas yang melibatkan LSM harus diintensifkan. Dan yang tak kalah penting, pemerintah perlu mengintegrasikan layanan screening dan intervensi kesehatan mental dalam kebijakan keluarga. Sebagai sintesis akhir, filisida pada kasus Darmansyah adalah produk dari kegagalan sistem multifaktor. Pertama, tekanan ekonomi dan sosial yang tidak tertangani memicu frustasi dan anomi. Kedua, runtuhnya ikatan sosial karena pembiaran KDRT oleh lingkungan dan lambatnya penegakan hukum menghilangkan penghalang kejahatan. Kedua, runtuhnya ikatan sosial karena pembiaran KDRT oleh lingkungan dan lambatnya penegakan hukum menghilangkan penghalang kejahatan. Dan ketiga, pola kekerasan yang dipelajari dan diinternalisasi sebagai solusi. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kejahatan ini dibutuhkan bukan hanya penegakan hukum yang tegas dan responsif, tetapi juga perubahan kebijakan sosial yang berfokus pada pencegahan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ikatan norma dan mencegah kekerasan domestik sejak dini. Demikian presentasi analisis kriminologi saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi.